Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah ma ba'dah. Sahabat Indonesia dirahmati Allah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR, alhamdulillah akhirnya ada salah satu TV nasional yang mau meliput kegiatan Kiai Matutin Usman Al-Bantani beserta rekan-rekan termasuk Ustadz Suparman Abdul Karim di Lampung ya. Beliau salah satu pelopor juga untuk di Lampung. Jadi kegiatan kirab budaya kemarin diliput oleh salah satu TV nasional. Kita simak dulu ya videonya. Ribuan masyarakat dan ulama di Lampung mengikuti pawai budaya Nusantara untuk memperingati perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ketua Padepokan Wangsa Saliendra Ki Ageng Raden Indra Patahila mengatakan pawai ini merupakan wujud komitmen untuk menjaga kelestarian budaya Nusantara, termasuk meningkatkan literasi sejarah penyebaran agama Islam bagi generasi penerus bangsa. Kita mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga sejarahnya. Kita juga mengajak kepada bangsa Indonesia untuk melihat kanan dan kiri kalau ada makam-makam dari leluhur kita yang kemudian tiba-tiba namanya ditambah dengan bin Yahya, dengan Asegaf dan lain sebagainya, padahal di dalam itu yang kita pahami sejak kecil misalnya atau sejak masa lalunya itu adalah makam daripada asli orang Indonesia. Ini salah satu tokoh pendakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Batani mengatakan penggiatan literasi sejarah penyebaran agama Islam sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk mengenang kiprah Wali Songo, hal ini juga untuk mencegah disinformasi di kalangan generasi bangsa akan sejarah penyebaran agama Islam. kegiatan pawai budaya ini sebenarnya kami melestarikan budaya Nusantara dan meneruskan sejarah Nusantara untuk Indonesia dan untuk anak cucu kita, supaya kita jangan dibodoh-bodohin, supaya kita jangan sampai dijajah. Jadi kami penerus dan meneruskan perjuangan Wali Songo yang ada di Nusantara. Kegiatan pawai ini berangkat dari Fajar Baru, Lampung Selatan, kemudian bergegas ke flyover Untung Suropati dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Dari Lampung Selatan, Zainuddin melaporkan. Semoga makin banyak TV-TV nasional ya yang meliput kegiatan-kegiatan daripada pelurusan nasab Pahlawi dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia agar Indonesia tidak dijajah atas nama agama. Karena perbudakan atas nama agama ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa untuk menguasai negeri ini. Dan ini bukan masalah soal nasab dan nasib aja ya, tapi ini benar-benar soal Indonesia, benar-benar soal keutuhan Republik Indonesia, benar-benar tentang kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Karena tujuan mereka tidak hanya menguasai NU, menguasai kemudian pendawiran, bukan itu saja. Jadi kalau sahabat ingin tahu, semua ini dilakukan step by step ya. Lebih dulu bagaimana menguasai NU, kemudian menerapkan yang namanya pembuatan makam-makam palsu, terus kemudian pengkaburan sejarah dan makam-makam dikaburkan, diganti-ganti namanya, nama para pahlawan, dan juga makam-makam kerajaan mulai diganti-ganti namanya atau ditambah-tambah namanya gitu ya, menjadi dihabibkan semuanya. Itu adalah bentuk usaha mereka untuk menguasai negeri ini. Dan ketika nanti sudah semuanya sudah clear, dirasa sudah pas, maka mereka akan menguasai negeri ini sebagaimana Israel menguasai Palestina ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau mereka menyuarakan save Israel, save Palestina, omong kosong gitu. Sumbangan ke Palestina omong kosong mereka itu ya. Para Habib itu kalau sumbangan ke Palestina apa semuanya itu omong kosong. Mereka adalah agen-agen Yahudi ya. Jadi menguasai Palestina itu salah satunya
dengan cara ya tadi pembuatan makam-makam palsu, ya, dilanjutkan dengan pengkaburan sejarah-sejarah, termasuk kalau di Indonesia mereka mengubah sejarahnya Jatman, pendirinya Jatman siapa, kemudian merubah siapakah yang buat lambang Garuda Pancasila, kemudian siapa yang membuat bendera merah putih dan lain sebagainya, ya, termasuk merubah pendiri daripada Nahdlatul Ulama juga mulai dirubah-rubah, sejarahnya mulai dikaburkan. Nah, itu semua mereka karena dilanjutkan, kenapa? Karena mereka merasa aman, selama ini aman gitu loh. Selama ini orang-orang NU aman, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang ini itu kan, merasa aman mereka. Akhirnya karena merasa aman itulah kegiatan mereka terus berkelanjutan, yang nantinya bisa jadi itu akan membuat menguasai negeri ini, dan ini harus wajib kita waspadai ya. Di harapan kami semoga banyak TV-TV nasional yang mau meliput kegiatan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ataupun kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan yang benar-benar ingin meluruskan sejarah bangsa ini yang telah dikaburkan oleh para Habib-Habib dari Yaman. Dan saya juga berpesan pada teman-teman semuanya untuk tidak lelah menyuarakan kebenaran ya, walaupun dalam skala kecil di kehidupan kita, terutama di lingkungan keluarga kita, kasih paham mereka. Terkadang anak-anak kita ada yang cenderung mencintai para Habib itu ya. Oke, nggak apa-apa, menghormati nggak apa-apa, tapi kalau menghormati dan mencintainya karena mereka meyakini itu keturunan Rasulullah, maka jangan sampai itu harus diluruskan ya. Jangan sampai mereka itu terperdaya oleh doktrin-doktrin para Habib ya. Kembalikan mereka itu kepada pengajian, jangan kepada sholawatan, konser-konser sholawat, jangan, akan tapi lebih kepada pengajian ya, sifatnya pengajian umum. Kalau pengajian itu insya Allah pulang dapat ilmu, tapi kalau model pengajiannya pengajian kayak Bahar Semit dan Rizik Sihab, larang, jangan sampai, karena mereka hanya ingin orasi saja ya, untuk memprovokasi umat agar umat ini tercerai-berai di antara satu dengan yang lainnya, yaitu sesama pribumi akan diadu domba. Oleh sebab itu mari kita semua menjaga negeri ini dari kehancuran yang disebabkan oleh doktrin-doktrin Pak Alawi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.